Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, khususnya untuk kelas 12. Materi pertama untuk semester ganjil ini kita awali dengan materi surat lamaran pekerjaan. Kenapa surat lamaran pekerjaan? Karena sebentar lagi kan anak-anak ibu akan menyelesaikan masa belajar kalian selama 3 tahun di SMK ini. Tentu kemana tujuannya? Tentu ingin melamar sebuah pekerjaan dong. Nah, untuk melamar sebuah pekerjaan tentu anak-anak ibu harus mampu menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Maka dari itu anak-anak ibu harus paham dulu apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat individu dan ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Nah, ada pertanyaan. Apakah surat lamaran pekerjaan ini surat dinas atau surat pribadi? Jawabannya adalah surat dinas yang bersifat pribadi. Kenapa dikatakan surat dinas bersifat pribadi? Karena surat lamaran pekerjaan ini dibuat oleh pribadi, individu, kamu, seseorang, ya, bukan dari lembaga atau instansi, tetapi menggunakan bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari, berbeda dengan surat pribadi. Makanya dikatakan surat dinas yang bersifat pribadi karena ditujukan kepada instansi atau perusahaan yang ingin kamu tuju menjadi pegawai di perusahaan itu. Nah, setelah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, berikutnya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini ada 7. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Ketiga, alamat tujuan surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, isi surat. Nah, pada isi surat ini ada 3 bagian lagi. Alinea pembuka, isi, dan alinea penutup. Dan yang keenam adalah salam penutup. Berikutnya yang terakhir, tanda tangan dan nama pelamar. Yang pertama untuk tempat dan tanggal surat, contohnya adalah Medan, tempatnya, tanggal suratnya 29 November 2019. Gitu ya cara penulisannya, Medan, 29 November 2019. Tanggal, bulan, tahun. Bulannya tidak boleh pakai angka, misalnya November pakai 11, tidak boleh, harus menggunakan huruf ya, 29 November 2019. Tidak boleh juga nulisnya 29 garis penghubung 11 ya, angka 11 garis penghubung 2019, itu tidak boleh. Jadi yang benar seperti ini, Medan, 29 November 2019. Yang berikutnya adalah hal dan lampiran. Hal, apa sih hal? Hal itu adalah perihal apa tujuanmu menulis surat lamaran pekerjaan ini. Tujuannya adalah untuk melamar pekerjaan. Makanya hal titik 2 lamaran pekerjaan. Lalu yang lampiran. Lampirannya berapa? 1 berkas. Nah, apa sih Bu lampiran itu? Lampiran itu adalah penjelasan berapa berkas yang kamu lengkapi. Pada saat kita mau melamar pekerjaan tentunya kan harus ada yang kita lengkapi berkas-berkasnya, misalnya ijazah, ya, daftar riwayat hidup atau disingkat dengan CV atau kurikulum vitae, ya. Terus ada surat berkelakuan baik mungkin, dari surat kesehatan atau ada juga ijazah, sertifikat. Kalau kamu tamatan SMK, tentu ada sertifikat karena kamu kan kejuruan, ada sertifikat dari sekolah bahwa kamu memang
lulus uji kompetensi. Nah, lalu yang berikutnya adalah alamat tujuan surat. Setelah hal lampiran, yang berikutnya adalah alamat tujuan surat. Contoh alamat tujuan surat ini, kamu mau melamar di mana? Perusahaan mana? Kalau sini contohnya yang terhormat, ya, disingkat YTH, Y-nya besar, TH, yang terhormat, titik. Tidak usah menggunakan kata kepada lagi, ya. Itu dalam kaidah bahasanya pemborosan alias lebay, ya. Jadi nggak perlu pakai kepada, langsung aja yang terhormat atau YTH, disingkat YTH, titik. Jangan lupa tanda titik karena itu adalah kaidah dari EYD, ya, ejaan. Tidak boleh singkatan itu harus memang menggunakan tanda titik. Yang terhormat manajer personalia PT Sentra Proteina Prima, Jalan Pulau Pinang 5, nomor 1, Kim 2, Medan. Nah, untuk penulisan yang terhormat manajer personalia itu harus satu baris, ya. Baru untuk alamatnya di baris berikutnya. Jadi jangan disambung. Pada saat penulisan Jalan Pulau Pinang itu jangan disambung ke baris yang awal tadi. Jadi tidak boleh yang terhormat manajer personalia PT Sentra Proteina Prima Jalan Pulau Pinang, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi di spasi, berarti penulisannya di baris berikutnya alamatnya. Lalu yang berikutnya salam pembuka. Salam pembuka itu kalau di surat dinas sudah pasti dengan hormat, ya, dengan hormat. Tidak boleh dengan kata yang lain. Dengan hormat. Ya, itu adalah sudah ciri khasnya. Lalu yang berikutnya tadi unsur surat yang berikutnya adalah isi surat. Contoh isi surat ini untuk alinea pembuka, contohnya berdasarkan iklan dalam Kompas. Ini kalau suratnya kamu dapat lowongan pekerjaannya itu karena dapat informasi dari iklan, dari surat kabar. Makanya diawali dengan berdasarkan iklan dalam Kompas 20 November 2019 perihal lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu. Bersama surat ini saya mengajukan diri untuk melamar sebagai titik-titik, ya. Itu alinea pembuka. Lalu alinea isinya apa? Identitas diri. Kamu kan memperkenalkan siapa tadi? Sebagai siapa? Nama, ya kan? Tempat tanggal lahir, gitu ya. Alamat di mana, nomor HP, lalu maksud dan tujuan surat. Tujuan kamu mau ngapain, gitu ya. Untuk melamar sebagai pegawai apa sesuai dengan kualitas atau kualifikasi ijazahmu. Lalu deskripsi diri itu tadi hampir sama dengan identitas diri. Lalu hal-hal yang perlu disesuaikan dengan persyaratan, ya, itu tadi ijazah, KTP, ya, dan kualifikasi yang lainnya. Lalu contoh alinea penutup itu, ya, alinea terakhir di alinea isi, ya, di isi surat. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Berikutnya salam penutup. Hormat saya, koma, hormat saya. Baru nama dan tanda tangan lamar. Jadi hormat saya, siapa namamu, ya, dibuat nama jelasnya. Nama jelasnya misalnya Effendi, gitu ya. Effendi, ya buat Effendi Harahap misalnya. Dibuat secara jelas, Effendi Harahap. Lalu ditanda tangani. Ya, ada juga beberapa persyaratan dari perusahaan yang harus menggunakan materai. Baik itu materai 3.000 maupun 6.000, tapi tidak menjadi ketentuan. Jadi kalau memang ditentukan atau menjadi persyaratan harus pakai materai 6.000, boleh saja, tapi tidak harus menjadi kewajiban, ya. Disesuaikan dengan kondisi. Perusahaan itu meminta atau tidak. Kalau tidak diminta, tidak usah menggunakan materai juga tidak apa-apa. Nah, berikut ini adalah contoh surat lamaran yang sudah jadi. Nah, kalau ini adalah contoh surat yang berdasarkan iklan. Dari sini, ya. Ini berdasarkan iklan dalam Kompas. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Kalian bisa pahami dengan jelas.
Lalu yang berikutnya ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang atas inisiatif sendiri. Jadi bukan berdasarkan iklan. Jadi inisiatif sendiri. Ya. Nah, Ibu kira sudah jelas dari contoh. Berikutnya adalah tugas. Nah, ada 2 tugas. Setelah memahami materi yang tadi, Ibu harap kamu kerjakan tugas. Ada 2 tugas di sini. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Dan yang kedua, carilah contoh surat lamaran pekerjaan. Mau dari mana saja? Mau dari internet, mau dari buku, dari LKS, dari majalah, terserah. Setelah itu diidentifikasi alias ditemukan, dicari mana saja unsur-unsur dari surat lamaran yang sudah kamu temukan itu. Lalu kamu jelaskan, ya, misalnya kayak tadi kan tempat tanggal surat. Di garis bawahi saja atau dibuat tanda panah di sebelahnya, ya, buat unsur 1 tempat tanggal surat. Lalu yang hal mana? Hal lampiran. Ini unsur 2 hal. Lalu ini unsur 3 lampiran. Nah, kalau pada surat yang kamu temukan tadi tidak ada beberapa unsur yang tidak kamu temukan, kan? Kamu jelaskan bahwa pada contoh surat yang kamu temukan ada 1 unsur yang tidak ada, misalnya tidak ada lampiran gitu ya. Jelaskan kenapa kamu jelaskan bahwa tidak ditemukan unsur lampiran pada contoh surat yang saya temukan. Ya, Ibu kira sudah jelas ya. Ibu akhiri hari ini materinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu, ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan selamat pagi, selamat bekerja dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.